kita melaporkan ada dugaan pelanggaran perilaku dan kode etik gitu. Nah, jadi pada prinsipnya pada saat ini kita itu memenuhi 2 undangan dari Komisi Yudisial berdasarkan permohonan kita. Satu terkait dengan audiensi tadi sudah berlangsung, yang berlangsung dari mulai jam 10 sampai dengan tadi sekitar jam 12. Tadi kita diterima oleh sekitar ada 5 orang pihak dari Komisi Yudisial gitu ya. Nah, kemudian yang kedua agendanya itu adalah pemeriksaan. Nah, itu konfidensial atau rahasia lah ya. Nah, terkait dengan tadi itu memang kita terkait dengan audiensi kita tuh menceritakan terkait dengan apa-apa saja sih yang kita juga telah terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku. Nah, paling tidak secara umum itu ada 3 hal yang kita laporkan. Pertama itu terkait dengan profesionalitas, keadilan, dan arif dan bijaksana. Nah, yang lain-lainnya itu akan kami ceritakan nanti. Nah, kemudian salah satu mungkin yang bisa dikuatkan juga itu terkait dengan bagaimana perempuan itu, bagaimana hakim itu memeriksa perempuan yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2017. Nah, mungkin Mbak Ami bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan itu. Tadi itu juga kita bahas di dalam itu kira-kira. Nah, tapi mohon kepada teman-teman ya, kami hanya menjawab itu saja. Dan terkait yang lain itu belum gitu ya. Sampai kepada persoalan yang lainnya, karena kami masih menghitung-hitung dan kami mengukur langkah-langkah kami gitu kan, karena ini penanganan yang sebenarnya bersinggungan dengan hak-hak anak. Nah, itu tantangan tersendiri bagi kami. Nah, untuk melakukan pendampingan yang bersinggungan dengan permasalahan anak itu harus sangat hati-hati, karena ini kan pihak yang paling rentan dari pihak-pihak permohon dan termohon. Nah, oleh sebab itu makanya pertanggungjawaban kami itu bukan pada saat ini, tapi itu nanti 7-10 tahun ke depan. Pada saat dewasa dia akan bertanya, kenapa kok begini penanganannya. Nah, oleh sebab itu makanya mohon izin, kami juga harus bisa menyatakan bahwa kedua orang tuanya itu adalah orang yang baik. Nah, itu makanya kami ingin mengatakan bahwa kami melakukan pendampingan hukum sampai pada advokasi ini dalam konteks kehati-hatian dan kemudian langkah-langkah yang sangat terukur, sehingga nanti itu tidak terlihat dan kemudian tidak juga bersinggungan dengan tumbuh kembangnya anak. Itu kira-kira. Mungkin Mbak Ami bisa menambahkan terkait dengan perspektif dari Perma nomor 3 tahun 2017 ya, Mbak. Silakan, Mbak. Iya, teman-teman, tadi Ibu Paula didampingi 3 orang kuasa hukum, saya, Bang Alfon dan Bang Edwin, ditemui oleh 5 orang dari Biro Pengawasan Hakim. Seperti tadi disampaikan, ini adalah tindak lanjut dari permohonan audiensi Ibu Paula. Ibu Paula percaya Komisi Yudisial yang memiliki mandat atau tugas untuk menjaga kehormatan hakim akan memberikan concern atau perhatian terhadap perkara yang dialami oleh Ibu Paula. Dan kami memang menyampaikan sejumlah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang menjadi kerjasama dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Nah, selain pedoman dan kode etik tadi, kami juga menyampaikan agar Perma 3/2017, yaitu pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, itu juga ditaati di dalam proses-proses perkara hukum keluarga atau perdata agama. Karena pengertian perempuan yang berhadapan dengan hukum itu tidak hanya perempuan sebagai tersangka, terdakwa, saksi dan korban, tapi juga para pihak. Dan Ibu Paula di sini adalah sebagai pihak termohon dan penggugat rekonvensi, sehingga seharusnya hakim di dalam memeriksa perkara itu mempertimbangkan relasi kuasa, kemudian juga melakukan analisis gender dan mengakui pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Dan juga yang tak kalah penting adalah
memperingatkan atau mencegah agar para pihak, misalnya dalam konteks perdata itu adalah penggugat, tergugat dan kuasanya, untuk tidak mendorong terjadinya stereotip atau diskriminasi terhadap perempuan. Dalam audiensi tadi memang disampaikan Komisi Yudisial dalam konteks audiensi itu menyampaikan proses pelaporan dari Ibu Paula sudah diterima dan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap pengadu dan saksi-saksi terkait dugaan pelanggaran kode etik. Pemeriksaan terhadap Ibu Paula dan saksi-saksi akan dilakukan jam 1 sampai selesai. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke, cukup ya. Berarti hingga Dari saat izin, ini kan? masih berlanjutnya pemeriksaan ya Bang ya? Hah? Berarti hingga saat ini masih berlanjut Ya, pemeriksaan. nanti jam 1 Nanti kita. jam 1. Oke. Paulanya Tetap sudah izin datang ya. belum? Bu, Apa? Kak Paulanya sudah datang kan? Ya, nanti